Shalom umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa dalam renungan saat ini. Karena itu saya ajak umat Tuhan, mari kita tunduk di hadirat Allah dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa hidup masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena itu kami mau melekatkan diri kami kepada Tuhan dengan belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dengar kebenaran firman Allah di dalam Surat Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan saya akan membacakan ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Dan Tuhan bisa dapat membacakan ayat-ayat lainnya. Perikop dosa karena lidah. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di era tahun 80-an itu kita mendengar ada satu lirik lagu yang mengatakan bahwa lidah tak bertulang. Pujian itu sesungguhnya dialamatkan kepada pribadi yang sedang berkomitmen untuk hidup bersama, dan diharapkan bahwa sekalipun nanti mereka akan hidup satu dengan yang lainnya karena satu kondisi dan keadaan tertentu, tapi komitmen dan janji setia biarlah jangan pernah pudar di dalam kehidupan mereka. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita belajar di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, yang mengingatkan kepada kita sehubungan dengan peran lidah bagi seluruh aktivitas hidup kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita semua tahu bahwa lidah itu adalah salah satu anggota tubuh manusia yang memiliki peran yang utama di dalam kehidupan umat manusia, istimewa dalam hubungan dengan hal berkomunikasi. Dengan demikian, lidah memiliki peran yang sangat penting. Kalau lidah bermasalah, maka seluruh anggota tubuh merasakan akibatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, lidah menjadi satu anggota tubuh yang begitu penting sehubungan dengan kelanjutan hidup umat manusia. Lebih khusus lagi dalam hubungan dengan hal berkomunikasi seorang dengan yang lainnya. Seseorang
melalui lidahnya dia bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun kehidupan bersama dengan orang lain. Tapi juga dengan lidah seseorang bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyudutkan orang lain, yang bisa dapat membuat orang lain dikecewakan, dan juga melahirkan berbagai-bagai konsekuensi lainnya yang membahayakan kehidupan bersama sebagai manusia. Dalam kebenaran firman Allah ini, Yakobus melihat bahwa lidah memiliki paling kurang dua peran yang penting bagi kehidupan umat manusia. Pertama, lidah bisa berfungsi untuk bisa menolong manusia untuk memperkatakan hal-hal yang berkenan, yang baik, yang membangun kehidupan sesama umat manusia, yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup bersama di satu pihak. Tetapi pada pihak yang lain, lidah bisa menyebabkan seseorang mengeluarkan perkataan-perkataan yang justru menjadi batu sandungan yang akan membahayakan kehidupan bersama. Kita mendengar ada ungkapan bahwa ketajaman lidah jauh lebih berbahaya daripada ketajaman sebuah pisau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena peran lidah itu begitu penting, yang berfungsi untuk bisa membangun, tetapi juga mendatangkan penderitaan bagi kehidupan bersama, maka sebagai umat Allah kita mesti berwaspada sehubungan dengan peran lidah kita masing-masing. Kita harus jujur mengatakan bahwa sampai dengan hari ini, kekuatan lidah itu sedang digunakan untuk bisa mencercah kehidupan orang lain, merendahkan kehidupan orang lain, bahkan membuat orang lain tertekan, mengalami kegelisahan, kekecewaan di dalam kehidupan bersama. Jika itu yang terjadi, maka relasi dan komunikasi di antara sesama umat manusia akan amat terganggu. Relasi bisa menjadi tidak sehat dan tidak berkelanjutan gara-gara lidah tidak mengeluarkan kata-kata yang berkenan bagi kehidupan bersama. Pada ayat yang telah kita baca tadi, dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa lidah bisa menjadi api yang membakar dan yang menghanguskan. Ya. Memang, kalau kita saksikan dalam kehidupan bersama, di saat ada sebuah pertengkaran yang terjadi, ada sebuah komunikasi yang tidak utuh, yang terganggu di antara orang-orang yang sedang ada dalam percakapan bersama, dan tiba-tiba ada satu pribadi yang hadir, dan kemudian dia menyulut api melalui perkataan-perkataan yang dia keluarkan, maka bisa akan ada keributan yang besar, bahkan keadaan itu tidak dapat terselamatkan gara-gara ada pribadi yang hadir dan menyulut api permusuhan dengan perkataan-perkataan yang merusak relasi dari kehidupan bersama. Dalam bahasa Kupang seringkali kita katakan bahwa sebenarnya keadaan itu tidak terjadi, tetapi karena si A datang dan kompor. Begitu. Dalam bahasa Kupang seperti itu. Ada yang datang dan ada si A yang datang dan kompor.
Bahkan seringkali dikatakan bahwa ada si A datang dan tambah sendok patahnya. Ada si A datang dan dia yang menusuk, yang membakar, yang menyulut keadaan, yang menyebabkan keadaan tidak dapat terselamatkan dalam relasi bersama dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu dengan mendengarkan perenungan ini, masing-masing kita bisa dapat berefleksi bahwa adakah selama kehidupan kita pernah menggunakan lidah kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti sesama kita, yang menyulut api permusuhan, yang membuat orang lain dicederai, yang membuat orang dirinya tidak dihormati karena perkataan-perkataan yang kita keluarkan melalui mulut kita dengan perantaraan lidah kita. Ataukah juga jangan sampai selama dalam hari-hari hidup kita melalui lidah kita itu kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang ternyata membuat orang lain terpengaruh, terjebak oleh karena lidah kita mengeluarkan perkataan-perkataan tertentu, janji-janji tertentu di dalam kehidupan kita. Oleh karena lidah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang membuat seolah-olah mulut kita begitu manis, padahal ada jebakan-jebakan yang kita rancangkan, kita pasang untuk menjebak kehidupan orang lain di dalam kehidupan ini. Jika di dalam hari-hari hidup kita, sampai dengan seusia kita hari ini, kalau kita pernah menggunakan lidah kita untuk menjebak orang lain, memutarbalikkan fakta tertentu, atau juga merusak nama baik orang lain, atau juga mengeluarkan perkataan yang kotor, atau juga melaluinya kita menusuk satu keadaan, dan melalui lidah kita mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain kemudian mengalami satu keadaan untuk dia tidak lagi dapat mengontrol dirinya, sehingga persaudaraan bersama, relasi bersama menjadi rusak karena kehadiran kita melalui perkataan-perkataan yang kita keluarkan melalui lidah kita. Maka mari melalui kebenaran firman Allah ini mengingatkan kepada kita untuk kita mesti segera berwaspada terhadap keadaan hidup kita. Sudah waktunya kita mengekang lidah kita sehingga tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang merusak relasi hidup bersama, atau juga yang mendatangkan keadaan kita mencederai kehormatan orang lain di dalam hidup ini. Biarlah kita menggunakan lidah kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun kehidupan bersama, supaya kita benar-benar memanfaatkan anggota tubuh ini dengan baik, semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, serta mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Ingatlah, kita bisa terjebak oleh karena lidah kita melakukan berbagai perbuatan dosa dalam hidup ini. Sebagaimana perikop bacaan ini, dosa karena lidah. Berapa banyak kejahatan yang telah kita lakukan, penipuan yang telah kita lakukan oleh karena lidah kita. Hari ini mari kita menyatakan pertobatan kita, dan kita mau berusaha untuk mengekang lidah kita sedemikian rupa dan berusaha memanfaatkannya untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang berkenan, yang mempermuliakan nama Tuhan, dan yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup bersama. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk peringatan firman-Mu bagi kami sekalian. Tolong kami supaya kami mengekang lidah kami, sehingga terkendali dengan baik, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu, dan juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun bagi kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat menjalani hari-hari hidup dengan berwaspada dalam mengekang lidah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan damai sejahtera bagi hidup bersama. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.